anugerah dan kasih sayang Tuhan Yesus, penolong yang setia, menyertai saudara-saudara sekalian. Saat kau berjalan, kasih-Nya menerangi langkahmu. Jangan takut, jangan bimbang, percaya Yesus besertamu. Dia lebih tahu yang terbaik bagimu. Dia lebih sanggup pulihkan hidupmu. Percaya, berdoa, hanya Yesus penolong yang setia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Jangan takut, jangan bimbang, karena ku tahu Yesus besertaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Percaya, berdoa, berdoa, hanya Yesus penolong yang setia. Praise God forevermore. Glory to God. Sampai hari ini saya masih bernafas, mujizat masih ada, Tuhan masih beracara. Angkat tanganmu dan akuilah bahwa Dia adalah penolong yang setia. Amen. In Jesus name. Hallelujah. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Amen. Yes, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Percaya, berserah, hanya Yesus penolong yang setia. Amin. Glory to God. Hanya Tuhan Yesus, Dia adalah penolong yang setia. Siapa yang percaya? Mana tangan-tangannya? Saya percaya Tuhan Yesus, hanya Engkau penolong kami yang setia. We love you Lord Jesus. Kesetiaan Tuhan Yesus membuat kita menang dalam segala hal. Dan kita katakan bersama-sama, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan Yesus Kristus. Siapa pemenang? Saya. Karena Tuhan Yesus beserta setiap kita. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Penolong yang setia dalam segala perkara. Saya tidak takut, Tuhan besertaku.
penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Amin. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Aku percaya Tuhan. Aku mengangkat tangan. Aku berseru in Jesus name. Tuhan, terima kasih. Pertolonganmu selalu ajaib. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan Yesus setia. Amin, amin. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Tuhan Yesus, terima kasih. Segala perkara bersama Tuhan Yesus itu adalah ajaib dan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Amin. Yes. Halo semuanya. Wah, saat ini ramai banget. Makasih semua sapaan, komentar, kesaksian, form doa, dukungan, ya, motivasi yang ada di dalam komentar-komentar live streaming ini. Makasih. Halo semua saudara sekalian, biasa menyapa yang di grup doa WhatsApp dan Telegram, yang ada di Facebook dan yang ada di YouTube. Puji syukur Tuhan Yesus, terima kasih. Segala perkara Tuhan Yesus penolong yang setia. Sampai hari ini, kalau kita bisa menggunakan fitur live streaming bagi Pastor Andy, ini juga keajaiban. Saya ada di kota Balikpapan, tetapi bisa menjangkau saudara-saudaraku yang ada di luar kota Balikpapan, di luar Pulau Kalimantan, di luar daripada Indonesia bahkan. Ini keajaiban. Berarti saya juga percaya bahwa keajaiban dari Tuhan masih ada sampai hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus berjanji, Dia tidak meninggalkan engkau yatim piatu. Dia mengirim penolong yang lain, yaitu Roh-Nya sendiri, Roh Kudus, yang membimbing, yang menuntun kita semua pada jalan kebenaran dan hidup. Sehingga hari ini kita bisa berkata, segala perkara saya menang. Tuhan Yesus besertaku. Termasuk Bapak Ibu, saat kita mengalami penderitaan. Penderitaan itu adalah
hal yang sulit, sukar dilewati, tidak enak. Tetapi belajar untuk bersabar. Kita pasti menang karena Tuhan Yesus sudah berkata, di dalam semuanya itu, di dalam segala perkara, engkau akan keluar menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Plok, plok, plok. Amin. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, kita bersama-sama akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga. Kita melihat mulai ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Bapak Ibu sekalian, selamat mendengarkan. Pastor sapa di sana. Halo, ada Ibu Inge. Halo, ada Englan. Halo, ada Bapak Melki. Wah, puji Tuhan. Dan ribuan orang yang sedang menyaksikan ini. Salam kenal semuanya ya. Yang pertama kali juga bergabung di sini. Sesaat lagi Bapak Ibu akan menerima kabar surgawi yang akan memberkati, menguatkan setiap yang terkasih. 1 Petrus pasal 3 ayat 12 sampai 17. Pastor bacakan dan selamat mendengarkan. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Siapa orang benar? Saya. Bukan hebatku, bukan kuatku, bukan karena kecakapanku, kecantikanku, tetapi karena Tuhan Yesus yang membenarkanku. Amin. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Amin. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan Yesus menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ayat 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu? Atau siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kita? Jikalau kamu, jikalau kita, jikalau saya, jikalau Bapak Ibu sekalian rajin berbuat baik. Saya ulangi. Tuhan sedang kuatkan kita untuk tetap menjadi anaknya yang setia menjalankan, melakukan apa yang sudah diperlengkapi kepada kita semua, yaitu perbuatan baik. Ayat 13 dari 1 Petrus pasal 3, saya ulangi. Siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga saat berbuat baik atau saat melakukan kebenaran, kamu akan joy, kamu akan sukacita. The kingdom of God not meet
and drink, because joy, true peace. Saat engkau berbuat baik, siapa kira-kira yang mau berbuat jahat kepadamu? Tapi ketika engkau sudah berbuat baik, ada orang yang berbuat jahat kepadamu, ada orang yang tega menjahati engkau, pelayananmu, keluargamu, karir pekerjaanmu, studimu. Maka, wah tadi ada yang komen, Pastor saya nggak tahu bahasa Inggris. Ya, sebentar dikasih bahasa Indonesianya. Pastor juga nggak jago-jago banget, hanya biar kelihatan bisa gitu. Padahal kita tidak juga jago-jago. Banyak yang jago-jago, banyak yang hebat-hebat. Hanya tadi selipkan saja, biar sedikit tambahan-tambahan. Amin. Tetapi sekalipun engkau harus menderita juga karena berbuat baik, karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Nah, tadi itu saya sampaikan dalam bahasa Inggris, kerajaan surga bukan soal makan minum saja. Itu Roma 14. Tetapi soal ada sukacita, ada kebenaran, dan ada damai sejahtera. Jadi setiap orang percaya ketika melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan, bukan berarti semuanya everything is okay, fine-fine aja. Tidak. Ada saja orang yang mengusik, orang yang melakukan kebenaran, tetapi tidak akan menghilangkan sukacitamu. Karena setiap orang yang melakukan kehendak Bapa, mereka membawa kebenaran, sukacita, damai sejahtera. Dan Tuhan pasti membela hambanya yang setia. Ketika penderitaan datang, kita harus belajar bersabar. Kalau ujian datang itu oleh karena kelalaian kita harus berubah, kita harus bertobat. Tapi kalau kita melakukan hal yang baik sesuai firman Tuhan, santun berbahasa, santun di dalam berkata-kata, etika melayani kita benar, saudara-saudara, kita akan melihat pertolongannya ajaib. Kita akan melihat pembelaannya ajaib. Kalau saudara-saudara dalam bertutur kata tidak sopan, apalagi sampai ujaran kebencian, penghinaan, pencemaran, dan engkau mendapatkan teguran atau hukuman atau sanksi, jadikan sebagai pembelajaran. Jangan keraskan hatimu, tetapi relakanlah hatimu dan berubahlah. Bertobat, tinggalkan cara-cara hidup yang salah. Meski engkau merasa itu benar, tetapi tinggalkan cara-cara yang salah. Supaya semua manusia bisa menjadi pribadi, baik studi, kerja, pelayanan, itu cara yang santun. Kalau saudara melihat juga kitab suci, ayat sebelumnya, 1 Petrus pasal 3, ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidupnya dan melihat hari-harinya baik, hendaklah dia menjaga mulutnya dari caci maki, apalagi kalau sampai menghina, menuduh sesamanya. Tinggalkan cara-cara yang seperti itu. Tetaplah berbuat baik. Karena orang baik itu biasanya sedikit aja sih musuhnya, tapi tetap ada. Karena firman Tuhan berkata apa? Sekalipun kamu sudah berbuat baik, kalau kamu harus menderita karena kebaikanmu dalam kasih Tuhan, kamu tidak akan bersedih kok. Amin.
kamu akan berbahagia, kamu akan tetap bersukacita. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Ayat yang ke-15. Bapak Ibu terkasih, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban dari kamu kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi apa? Haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Cara hidup berbuat baik, sabar, santun, saling menghargai, menghormati sesama. Itu juga adalah pribadi orang yang menguduskan Kristus di dalam hatinya. Bagaimana mungkin kita menguruskan Kristus dalam hati kita kalau kita mencela ciptaan Kristus? Tetapi kuduskanlah Tuhan Yesus dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan geser. Saat engkau sudah berbuat baik tetapi engkau mengalami hal yang tidak baik, jangan geser Kristus dari senter hatimu. Kadang-kadang mengalami penindasan, tetapi itu ada baiknya supaya kita bisa belajar ketetapan Tuhan. Kekurangankah, kelimpahankah? Jangan geser Kristus dari senter hati saudara-saudara sekalian. Fokus Jesus. Waktu saya bersuka cita, saya bernyanyi. Waktu saya berduka cita, saya berdoa. Tidak boleh geser Kristus di hati saya. Sebagai satu-satunya Tuhan, Juru Selamatku. Dan ketika ada orang yang bertanya tentang keimananku, dengan maksud supaya mereka mengenal kasih karunia, tugas saya, tugas Bapak Ibu untuk memberitahu siapa itu Yesus, dan begitu besar kasih Yesus kepada semua manusia. Dari teladan hidup kita, dari perbuatan baik kita, termasuk dari kesabaran kita ketika kita mengalami sebuah penderitaan. Sabar, 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 itu subur. Subur itu gode. Kalau nggak subur, kering dong. Kalau kering, Alkitab pernah bilang begini, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Jadi kalau kering, loyo, lemas, sakit, tulangnya keropos. Iya, karena barangkali nggak sabar, atau barangkali menyimpan kesalahan orang dalam hati. Amin. Sabar, subur, puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, di sini sangat indah firman Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu, termasuk saat engkau bersuka cita, termasuk ketika engkau sedang berduka cita, termasuk ketika engkau mengalami sebuah keadaan menderita. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan penolong dalam hidup. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus pasti menolong setiap kita. Kita hanya perlu percaya dan kadang-kadang sabar. Sabar itu apa? Sabar itu subur. Artinya sabar itu baik. Kalau orang lain belum sabar, kesabaran itu tidak mengubah dia.
tapi pasti mengubah saya. Ayat 16, dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena berbuat baik, tetapi karena hidupmu tetap sabar, tetap baik, tetap mengampuni, orang-orang nanti akan menjadi malu karena fitnahan mereka. Ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Tuhan, daripada menderita karena berbuat jahat. Saudara-saudara sekalian, Tuhan tahu apa yang kita alami. Dia adalah penolong yang setia. Mujizat masih ada sampai hari ini. Mujizat adalah sebuah tindakan kepercayaan manusia kepada Tuhan Yesus yang melebihi kekuatan akal budi mereka. Saat kita hadapi persoalan, sering kita tidak sabar, sering lemah, sering mau berpaling kepada ilah atau penolong yang lain. Tuhan Yesus pasti menolong Bapak Ibu. Ada saudara-saudara yang berdoa untuk masa depannya, untuk pasangan hidupnya, amin. Untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Pastor juga dapat form doa, mulai lumayan banyak tentang rekan-rekan hamba Tuhan yang merintis pelayanan di daerah-daerah, di kota-kota, di desa-desa. Puji syukur, Immanuel, Tuhan Yesus pasti memberkati pelayanan itu. Mungkin hari masih merintis, pastor juga masih merintis. Jangan tinggalkan doa-doamu. Bertekunlah dalam iman. Saat kita bertekun, kadang-kadang pasti onak dan duri itu ada. Tapi onak dan duri jangan jadikan sebagai penghalang untuk engkau maju tetap setia, tapi jadikan sebagai batu lompatan atau anak tangga. Kita belajar sabar, dan tetap kita akan joy, kita akan sukacita kok. Karena Tuhan Yesus sudah mengirim penolong yang setia, Rohnya, yaitu Roh Kudus dalam setiap hati Bapak Ibu sekalian. Saat firman Tuhan disampaikan dan saat pastor menyampaikan pesan-pesan surgawi, ini menjamah setiap orang, termasuk yang sedang terbaring lemah di rumah sakit. Tuhan Yesus mengasihimu. Dia sanggup menolongmu. Percaya, berdoa, hanya Yesus penolong yang setia. Amin. 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 Dia lebih tahu yang terbaik bagimu. Dia lebih sanggup sembuhkan tubuhmu. Percaya, berdoa, hanya Yesus penolong yang setia. Saudara-saudara, saya menjadi saksi, sudah banyak ditolong Tuhan sampai hari ini, sampai menit detik ini. Tuhan Yesus menolongku. Tuhan Yesus juga mau menolong hidupmu. Bolehkah engkau coba angkat tanganmu dan belajar berserah? Time pray.
Diberkatilah engkau dengan kekuatan yang baru. Semangatmu yang sedang rapuh atau mulai patah pudar, touch! Kuasa Tuhan Yesus membangkitkan engkau kembali hari ini. Kesembuhan mengalir, kekuatan yang baru mengalir. Pemulihan ekonomi keluargamu, imanmu dibangun hari ini. Saat engkau menderita, ujungnya engkau lebih dari pemenang kok. Asal sabar, tetap berdoa, tetap berharap, percaya. Bukan gagal, bukan hancur, bukan. Tuhan tidak merancangkan engkau hancur, tetapi Dia menyediakan hari esok penuh harapan, pasti. Berdoa, berharap, hanya Yesus penolong yang setia. Waktu engkau angkat tangan, percaya engkau, Tuhan turun tangan. Saat kau berjalan, kasih-Nya menyertai langkahmu. Jangan takut, jangan gentar, percaya Yesus menolongmu. Dia lebih tahu yang terbaik bagimu. Dia lebih sanggup sembuhkan tubuhmu. Percaya, tidak selama-lamanya engkau duduk di kursi roda, dan engkau tidak akan akhiri hidupmu di ranjang pesakitan. Saat ini juga berdirilah, bangkitlah, duduklah, berjalanlah. In Jesus name. Tuhan Yesus menyembuhkan sakit penyakit. Tuhan Yesus melepaskan kau dari roh-roh jahat. Tuhan Yesus menghapus dosamu. Tuhan Yesus menyelamatkan kita semuanya. Haleluya, ku percaya. Tuhan Yesus, kami angkat tangan. Kamilah pribadi yang percaya dan melihat pertolongan-Mu ajaib dalam hidup ini. Haleluya. Dia lebih tahu yang terbaik bagiku. Dia lebih sanggup sembuhkan hidupku. Percaya, ku berdoa, hanya Yesus penolong yang setia. Selamat masuk hari yang baru bersama penolong yang setia. Sola fide, Immanuel, in Jesus name. Semua kita bersama-sama katakan dengan sukacita, bahagia. Amin, 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 amin. Bless you all. Dadah semuanya. Shalom.